Assalamualaikum Pak Erwin. Bagaimana kabarnya jenengan? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, berharap jenengan juga baik-baik saja. Alhamdulillah. Saya dengar-dengar jenengan mau mengadakan kegiatan coaching gitu. Iya, kebetulan kami dihubungi teman saya, kayaknya ada persoalan dan mau ngajak berdiskusi bareng saya. Nah, sebelum melakukan coaching ini, sebagai langkah awal saya ingin menyampaikan penilaian dan akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Pak Erwin. Untuk rubiknya sendiri nanti mungkin jenengan sebagai coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik atau tidak, apakah sudah sesuai dengan alur tintanya, atau memberikan pertanyaan yang berbobot, pertanyaan terbuka, terus bagaimana seorang coachingnya menanggapi jenengan sebagai coach, seperti itu Pak Erwin. Kemudian pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada jenengan yang pertama adalah kompetensi coaching apa yang ingin Anda kembangkan pada coaching hari ini? Ya, terima kasih Bu Lala. Pada dasarnya kita kan diajak bicara sama teman yang punya persoalan, sehingga harapan saya selaku coach mungkin bisa sedikit memberikan minimal ketenangan lah terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi teman saya. Barangkali nanti saya bisa menjadi pendengar yang baik, saya bisa fokus untuk mendengarkan dengan mindfulness, present saya, kehadiran saya itu betul-betul full untuk mendengarkan persoalan teman saya. Kompetensi saya nanti ingin harapan juga bisa membuat satu pertanyaan-pertanyaan yang terbuka untuk teman saya, sehingga minimal mungkin solusi dari teman saya itu bisa muncul dari pembicaraan coaching nanti. Baik. Lalu untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Pak Erwin kembangkan secara spesifik dari yang tadi sudah jenengan sampaikan? Mungkin pertanyaan terbuka yang berbobot itu mungkin yang saat ini memang agak sulit, karena itu kan harus betul-betul mendengarkan, kehadiran kita harus betul-betul ada, sehingga saya bisa nanti membuat pertanyaan pemantik yang akan menjadikan paling tidak muncul ide-ide dari seorang coachee untuk bisa mencari solusi-solusi yang dihadapi dari persoalan-persoalan yang dihadapi seorang coachee. Seperti itu ya Pak Erwin. Lalu untuk pertanyaan ketiga, kira-kira indikator seperti apa yang diinginkan Pak Erwin dalam proses coaching hari ini? Ya, setelah kegiatan coaching nanti saya berharap indikatornya teman saya itu punya gambaran solusi untuk menghadapi masalah-masalah yang dihadapi, punya cara-cara atau metode bagaimana menyelesaikan kegundahan atau persoalan teman saya tadi. Itu indikatornya, sehingga saya sebagai seorang coach puas karena bisa memberikan sedikit bantuan berupa kenyamanan untuk mencari solusi persoalan. Terima kasih Pak Erwin. Mungkin itu saja pertanyaan sebelum pasca coachingnya jenengan. Semoga coachingnya jenengan berjalan lancar dan seperti yang jenengan harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bisnur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Erwin. Wajahnya kok kusut gitu, Bu Bisnur? Enggak Pak, lupa Pak. Jujur Pak, saya hari ini sangat lelah dari pagi mengajar, kemudian tadi banyak kegiatan-kegiatan dan kemudian ketemu sama jenengan ini. Kira-kira punya tujuan apa, Bu Bisnur, untuk pertemuan kali ini atau diskusi kali ini? Gini Pak Erwin, di sekolah saya itu kan saya melihat itu kan murid-murid kebanyakan itu kurang antusias terhadap pembelajaran yang berlangsung di kelas. Nah, setelah saya amati, saya dapat menyimpulkan barangkali kemungkinan itu kok karena mungkin kurang menariknya pembelajaran yang dilakukan oleh gurunya, seperti itu. Jadi kira-kira saya tuh ingin mencari ada solusi terkait dengan permasalahan tersebut. Kira-kira kondisi itu sudah lama atau hari-hari ini, Bu? Ya sudah cukup lama Pak Erwin, tapi kan terus saya amati kok semakin kesini kok ya tidak ada peningkatan, tetap sama seperti itu, sehingga anak-anak kan kayak bosen monoton seperti itu dengan kegiatan seperti itu, dengan hanya belajar di kelas, dengan hanya belajar melalui media ceramah seperti itu kan kurang menarik. Itulah saya itu pengennya itu guru-guru itu bisa lebih
meningkatkan proses pembelajaran, jadi pembelajaran seperti itu. Jadi paling tidak yang Ibu Isnur rasakan kan melihat anak-anak motivasinya rendah dan sebagainya. Kurang antusias itu loh Pak Erwin kalau belajar itu, jadi kayak pengen cepet-cepet segera berakhir. Tadi jenengan nyampaikan kira-kira penyebabnya tadi apa ya? Sepertinya Pak, sepertinya kan hanya dugaan saya ya, sepertinya kurang menariknya guru dalam menyampaikan pembelajarannya seperti itu. Jadi guru kan selama ini yang saya lihat kan secara garis besarnya kan mereka melakukan pembelajaran hanya dengan melalui metode ceramah, kemudian jarang menggunakan teknologi yang ada seperti itu. Nah, anak sekarang itu kan sudah sangat sangat melek teknologi Pak ya. Kalau pembelajaran seperti itu kan pasti membosankan seperti itu. Jadi yang barangkali yang Ibu Isnur harapkan itu yang bagaimana? Atau katakan gini, analisa jenengan dari harapan yang ingin jenengan capai, kondisi sekarang ini kira-kira jauh dari harapan atau kalau hitungan dari 0 sampai 10 kira-kira berapa persen untuk sesuai dengan kondisi yang Ibu Isnur harapkan? Kalau menurut saya masih di tahap 5% lah Pak, karena kan anak-anak masih belum respect ketika ada pembelajaran, sehingga nanti kan imbasnya kan di nilai akhir kognitifnya seperti itu, hasil akhir. Jadi indikator apa yang menurut panjenengan itu sesuai dengan harapan jenengan itu? Di antaranya misalnya saya pengennya ya anak-anak itu bisa lebih aktif untuk kegiatan pembelajaran, kemudian lebih meningkatkan prestasi belajarnya seperti itu, lebih kerasan lah Pak, ketika belajar itu lebih kerasan seperti itu, tidak ingin segera berakhir seperti itu. Anak-anak bisa lebih aktif lagi, bisa meningkatkan kompetensinya dengan indikator hasil belajarnya yang lebih meningkat seperti itu. Yang selama ini mungkin belum jenengan rasakan. Belum. Nah, ini Bu Isnur ya, tadi dari identifikasi persoalan-persoalan yang jenengan hadapi tadi, mulai dari guru yang belum inovasi, masih ngajar dengan ceramah. Nah, kira-kira menurut panjenengan punya ide nggak supaya hal-hal seperti itu bisa tidak terjadi lagi? Kalau menurut saya sepertinya langkah awal yang perlu dilakukan itu pendampingan atau pembekalan terlebih dahulu Pak Erwin terkait dengan pembelajaran yang menyenangkan, yang menarik, yang diminati sesuatu seperti apa. Sebenarnya perlu dibuka wawasannya kembali terkait hal itu seperti itu. Kemudian yang kedua adanya penguatan mungkin dalam kegiatan pelatihan yang mungkin nanti bisa melibatkan pihak-pihak luar yang lebih berkompeten terkait dengan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan supaya nanti bisa lebih diminati siswa seperti itu. Selain itu juga bisa dengan kolaborasi barangkali untuk langkah awalnya juga bisa itu kolaborasi dengan rekan sejawat yang mungkin lebih banyak menguasai teknologi seperti itu. Jadi nanti bisa saling bertukar pikiran, bertukar ide seperti itu. Nanti kira-kira ketika pembelajaran itu harus menggunakan media apa, ketika mapel ini harus menggunakan ice breaking atau bagaimana, atau metode apa, atau perangkat apa, atau alat apa, peraga apa seperti itu. Jadi kalau saya amati dari ide yang jenengan sampaikan tadi kan paling enggak minimal satu memberikan sosialisasi dulu. Artinya memberikan menyamakan satu visi supaya meninggalkan metode ceramah dan sebagainya. Ya, yang jenengan lakukan. Kemudian jenengan tadi juga sampaikan untuk bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang mungkin sudah mahir ya. Kemudian mungkin mengadakan pelatihan dan sebagainya. Nah, kira-kira untuk melaksanakan hal tersebut itu langsung bisa dilakukan atau harus minta bantuan siapa jenengan? Atau jenengan istilahnya rencana aksi jenengan ini kira-kira langsung bisa dieksekusi atau ada hambatan-hambatan yang mungkin agak sulit menurut jenengan? Ya menurut saya nggak mungkin apa ini saya langsung rasa sendiri. Tentunya langkah awal saya harus mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada kepala sekolah terkait dengan rencana saya, kemudian kan berkolaborasi juga bagaimana saya bisa melaksanakan aksi yang rencana aksi saya tersebut seperti itu. Kira-kira nanti mau
ketika sudah saya komunikasikan nanti kira-kira bisa dilaksanakan kapan, itu kan nanti bisa didiskusikan lagi dengan kepala sekolah ataupun teman-teman di sekolah saya lagi. Ya, selain mengadakan pelatihan, workshop, kolaborasi, kemudian sosialisasi, barangkali ada ide lain menurut saya. Sepertinya kalau terkait dengan itu barangkali bisa ini Pak, karena kan terkadang motivasi dari sekolah bisa kan belum cukup barangnya. Jadi perlu adanya pemahaman terhadap wali peserta didik juga, supaya nanti ketika di rumah anak-anak tidak terlalu diberikan kebebasan bermain HP untuk hal-hal yang tidak berguna. Barangkali nanti bisa digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah seperti itu. Berarti sehingga nanti bisa lebih bervariasi kegiatan di sekolahnya. Berarti selain internal untuk perbaikan guru-guru juga dari sisi anak dan wali murid ya. Karena nanti kan ketika misalkan guru ada program untuk membawa HP atau apa, itu kan harus atas izin dan pengetahuan wali murid seperti itu. Jadi supaya nanti ketika ada ide tersebut wali murid tidak kaget, tiba-tiba disuruh membawa HP kan seperti itu. Jadi ada pemberitahuan terlebih dahulu. Saya kira bagus itu benar. Kira-kira rencananya gimana? Ini hanya sebuah angan-angan atau ide yang memang harus kita diskusi? Angan-angan dan ingin saya laksanakan Pak Erwin, karena kan seiring berjalannya waktu kan sekarang kan teknologi semakin canggih Pak Erwin. Kalau kita hanya diam di tempat maka akan semakin tertinggal seperti itu. Rencananya kan kebetulan besok Senin kita sudah mulai PSAS ya Pak Erwin. Jadi barangkali nanti ketika kegiatan raker bisa saya sampaikan ke kepala sekolah dan sekaligus sosialisasikan ke teman-teman guru, dan nanti setelah barangkali pas kegiatan liburan bisa dimulai langkah awalnya tersebut. Kan mumpung anak-anak tidak sekolah, tidak mengganggu kegiatan belajar anak seperti itu. Iya. Berarti artinya 1 minggu ke depan ini berarti sudah Insya Allah. Jadi nanti harapan saya kan ketika sudah masuk semester 2 itu sudah ready, guru-guru sudah siap seperti itu. Iya. Ya, sangat luar biasa besok kayaknya. Kira-kira gimana dengan rasakan? Ada hal-hal baru nggak selama perjalanan kita ini? Alhamdulillah Pak, setelah saya melakukan diskusi dengan jenengan, hal-hal yang tidak terpikirkan oleh saya akhirnya kok muncul secara tiba-tiba gitu Pak Erwin. Alhamdulillah. Jadi saya punya beberapa solusi, punya ide setelah ketemu sama jenengan. Ya, artinya memang sebetulnya jenengan sudah punya greget yang luar biasa untuk memperbaiki proses pembelajaran di sekolah panjenengan. Dan saya yakin jenengan pasti bisa gitu. Maka saya berdoa semoga solusi-solusi yang sudah jenengan rencanakan tadi bisa segera terlaksana dengan baik. Amin. Dan barangkali suatu saat saya juga ingin bicara pada jenengan, ingin share kembali cerita barangkali ada perkembangan enggak setelah rencana itu dituangkan dalam sebuah ide dan nanti bisa dilaksanakan. Siapa? Ya, saya kira cukup Bu Ustaz, karena ini sudah sore, saya belum sholat asar. Sama Pak, saya juga belum. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi saya lihat kegiatan coachingnya Pak Erwin sangat lancar ya. Terima kasih Bu Lalang. Ini untuk pertanyaan pasca coaching. Jadi saya ini menanyakan beberapa pertanyaan terkait yang tadi coaching yang sudah jenengan lakukan. Pertanyaan pertama yaitu apa saja yang sudah Pak Erwin lakukan tadi pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Erwin. Oke, alhamdulillah dari kegiatan coaching tadi bisa berjalan dengan baik, tentu menggunakan alur-alur yang ada, di antaranya adalah alur Tirta. Alhamdulillah sudah kita lakukan itu. Kemudian indikasinya keberhasilannya adalah bahwa dari coaching tadi paling tidak saya sebagai seorang coach itu bisa mendengar dengan baik, kemudian saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian saya bisa mendengarkan aktif, bisa fokus, kemudian bisa hadir sepenuh 100%, persen saya betul-betul hadir. Gitu. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan beberapa catatan saya sebagai observer tadi setelah jenengan coaching dengan Bu Isnur. Menurut saya coaching yang sudah jenengan lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta, sudah nampak, yaitu
T-nya sudah, tujuan umum sudah tersampaikan, identifikasi masalahnya juga sudah tersampaikan, bagaimana menggali rencana aksi dari si kunci tadi, kemudian menanyakan tanggung jawab atau komitmen dari kuncinya juga sudah nampak, sudah terlihat. Lalu jenengan sudah menanyakan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga si kunci bisa menyampaikan beberapa ide-idenya, bisa menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang jenengan sampaikan tadi. Sudah sangat luar biasa Pak Erwin. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kemudian untuk yang terakhir, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Erwin kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah jenengan lakukan tadi? Iya. Yang paling sulit menurut saya itu adalah bagaimana harus sabar mendengarkan seorang kunci untuk menyampaikan permasalahan-permasalahannya. Sehingga yang perlu saya tingkatkan lagi mungkin adalah saya bisa mendengar aktif, ini harus saya banyak belajar lagi, kemudian saya betul-betul hadir lagi, tidak bisa fokus pada kegiatan coaching itu. Kemudian saya bisa membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan yang terbuka gitu, yang tadi itu kan harus fokus tadi itu. Itu harapan saya. Betul sekali Pak Erwin, memang fokus itu diperlukan sekali kegiatan coaching. Terima kasih untuk waktunya Pak Erwin. Semoga nanti kembali. jika mengadakan atau kegiatan coaching lagi, jenengan bisa mengembangkan kompetensi. Amin, amin. Karena memang coaching ini kan butuh jam terbang lagi. Ya, kalau kita sering melakukan, insya Allah ya berharap sih bisa lebih baik, paling tidak memberikan kenyamanan, kepuasan bagi teman yang menghadapi sebuah masalah. Kita kan harus bermitra nih setara, jadi Ya, tidak saling membumbing. Terima kasih Pak Erwin. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bisnur. Waalaikumsalam Pak Erwin. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah Pak, sehat meskipun Alhamdulillah. dengan pekerjaan banyak sekali nih Pak Erwin. Masya Allah, sabar deh. Alhamdulillah seperti sehat. Ini Bu, tujuan saya diskusi kali ini adalah saya dengar-dengar bahwa Ibu mau mengadakan coaching dengan teman Ibu. Nggih. Oke. Nah, di sini saya akan menanyakan beberapa hal barangkali untuk penguatan pada saat coaching nanti. Yang pertama yang saya sampaikan dulu bahwa kita diskusi ini adalah ingin menyampaikan rubrik penilaian yang ingin kami nilai, diantaranya adalah panjenengan nanti pada saat melakukan coaching apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, atau bagaimana Ibu nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kunci dan bagaimana seorang kunci nanti menanggapinya. Nah, hal-hal itu nanti yang ingin kita nilai Ibu. Nggih Pak. Itu ya nanti. Jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan dulu pada Ibu adalah kira-kira kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan pada saat melakukan coaching dengan teman Ibu tadi? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu terkait dengan kehadiran penuh Pak Erwin. Jadi saya berharap sebagai coach saya bisa konsentrasi fokus ketika seorang kunci nanti menyampaikan permasalahannya, saya bisa hadir di situ 100%. Dan itu yang pertama. Yang kedua, saya bisa menjadi seorang pendengar yang aktif. Jadi saya bisa mendengarkan curahan dari permasalahan kunci tersebut dengan sepenuh hati tentunya ya. Kemudian saya juga ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga kus tersebut bisa menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi seperti itu. Itu harapan saya Pak Erwin. Ya, bagus sekali Bu Isnur itu. Kalau melihat kompetensi-kompetensi yang ada, barangkali ada hal kompetensi yang mana atau indikator yang mana yang ingin dikembangkan oleh Bu Isnur sendiri. Kalau saya sendiri berharap nanti bisa mengembangkan indikator yang ini Pak, yang kehadiran penuh sama nanti mendengarkan secara aktif. Jadi nanti kunci nanti kan bisa lebih rileks seperti itu ketika saya sudah bisa mengembangkan dua kompetensi tersebut. Itu harapan saya. Nah,
barangkali indikator apa yang ingin dicapai dalam proses coaching nanti itu? Gini Pak, saya berharap nanti Puji nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Misalkan nanti terkait dengan kegiatan pembelajaran yang mungkin kurang bervariatif atau masih monoton, lah itu nanti saya berharap Puji tersebut bisa mencari solusinya seperti itu. Ya, terima kasih Bu Sinur. Barangkali ini observasi saya. Nanti akan saya lihat bagaimana jenengan nanti bisa mengadakan coaching dengan temannya. Akan saya catat prosesnya, bahkan capaian-capaian panjenengan, dan nanti setelah itu kita akan bicarakan kembali, merefleksikan apa yang sudah jenengan lakukan. Oke, siap Pak. Oke. Assalamualaikum Bu Lala. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Persiapan open house sudah selesai tak? Kebetulan ini baru mempersiapkan. Ya Allah. Tadi nggak sempat bantu temannya. Tadi katanya jangan nyari-nyari saya ya. Nggih, saya nyari jenengan. Pripun ada perlu apa? Nggih, ini saya ada permasalahan yang ingin saya curhatkan ke jenengan. Ya Allah. Kira-kira jenengan punya waktu mendengarkan Monggo. curhatan saya? Ya, monggo. Mumpung saya tidak ada kegiatan hari ini. Nggih. Nggak, kira-kira nanti setelah kita ngobrol-ngobrol, tujuan yang ingin Bu Lala harapkan apa? Kalau tujuan sendiri nanti mungkin saya ingin mendapatkan beberapa solusi atau langkah-langkah terkait dengan permasalahan yang saya hadapi, terutama saat pembelajaran. Seperti Kira-kira itu, Gus Nur. kalau boleh saya tahu permasalahannya seperti apa gitu lah? Permasalahan yang saya hadapi di sini adalah guru-guru di sekolah saya itu kebanyakan masih menggunakan pembelajaran yang konvensional. Kebanyakan itu masih ceramah, belum menggunakan media-media yang menarik untuk anak-anak. Kebetulan kan memang di sekolah saya sudah ada sebenarnya untuk lab komputer atau sebagainya, cuma memang penerapannya masih kurang. Seperti berarti itu. kesehariannya ketika pembelajaran belum memaksimalkan media yang ada. Nah, kira-kira setelah nanti jenengan pusing dengan saya, setelah nanti jenengan ngobrol dengan saya, yang jenengan harapkan apa? Yang saya harapkan pertama yaitu ingin sekali seperti media pembelajaran diterapkan di sekolah saya. Bagaimana menerapkan metode-metode yang menarik untuk anak-anak. Jadi tidak hanya pembelajaran yang konvensional, tidak hanya ceramah saja, tetapi anak-anak juga ikut senang, asik untuk mengikuti pembelajaran dari guru. Jadi bisa menerapkan kegiatan pembelajaran tersebut bisa diterapkan dalam kegiatan peraga-peraga atau media-media yang ada di sekolah bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Betul sekali. Dari keinginan jenengan tersebut, kira-kira ada enggak Bu Lala hambatan atau yang dapat menghalangi rencana jenengan? Kalau menghalangi sih mungkin seperti ini, guru-guru saya kan kebanyakan sudah senior. Untuk memberi masukan tuh kadang saya merasa sungkan sendiri, merasa oh ini sudah senior cah, nanti saya malah dikira menggurui atau lebih pintar melakukan seperti itu. Kalau hambatan yang mungkin saya hadapi seperti itu. Oh seperti itu, berarti karena posisi jenengan sebagai guru yang mungkin dikatakan sebagai masih junior gitu. Jadi mau memberikan nasihat itu masih agak pekewo istilah Jawa seperti itu. Kira-kira ada lagi selain karena faktor senioritas tadi? Kalau hambatan lain mungkin itu penggunaan media, membuat media pembelajaran yang menarik itu kan memang banyak yang belum tahu. Jadi mungkin harus ada mentoring sesama guru seperti itu. Nah itu yang belum ada di sekolah saya. Itu kan hambatannya dengan sampaikan seperti itu ya. Kira-kira rencana Bu Lala apa untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut, untuk menghilangkan supaya itu bisa supaya dapat terpenuhi rencana jenengan tadi Bu Lala? Untuk menghalau hambatan itu memang baru saya cari solusinya nih, makanya saya curhat ke jenengan. Mungkin ini masih jadi langkah atau inisiatif saya. Mungkin nanti ada mentoring, berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, nanti seperti pembelajaran apa yang menarik yang digunakan anak-anak di kelas agar anak-anak itu bisa mengikuti pembelajaran dengan senang. Mungkin menerapkan puisi atau kahut atau yang lain seperti itu. Berarti
berarti ada mentoring, berarti ada pembekalan di awal sehingga nanti guru-guru yang biasanya melakukan pembelajaran secara konvensional bisa lebih menyenangkan dan diterima oleh anak. Kemudian kira-kira jenengan libatkan untuk mencapai tujuan jenengan tersebut, apakah ada seseorang atau apa yang dapat memotivasi jenengan untuk dapat mencapai rencana dari jenengan? Untuk yang saya libatkan ini mungkin dari rekan sejawat saya pada di kelas saya. Lalu karena ini melibatkan IT, maka saya akan kolaborasi juga dengan guru IT yang dari sekolah saya. Oh gitu. Terus untuk kegiatan mentoring dan pembekalan terhadap guru-guru tersebut, kira-kira menurut Bu Lala dapat dilakukan kapan, Bu? Dalam waktu kapan seperti itu? Kalau saya sih pengennya sesegera mungkin, Bu Isno, agar nanti bisa sesegera mungkin juga diterapkan di kelas saya. Kalau mungkin waktu dekat ini setelah acara open house yang kita laksanakan ini mungkin ada rapat atau kolaborasi sedikit dengan beberapa guru, ada satu mentor untuk memberikan penjelasan bagaimana memberikan pembelajaran yang menarik di kelas seperti itu. Nah, indikator ketercapaian kira-kira jenengan apa itu, Bu? Ketika sudah mengadakan mentoring seperti itu, terus nanti jangan bisa menyatakan kalau kegiatan itu berhasil untuk kegiatan siswa itu. Kalau indikator sendiri ya jelas memang gimana anak-anak nanti proses pembelajarannya bisa menyenangkan, anak-anaknya bisa menerima dengan baik materinya, dan seperti itu kalau menurut saya. Oke, Bu Lala, dari perbincangan kita tadi, kira-kira apa saja yang sudah Bu Lala dapatkan dari proses pertemuan kita hari ini? Ya, alhamdulillah tadi setelah berbincang-bincang dengan Bu Isno, saya mendapatkan beberapa gambaran pencerahan juga inisiatif solusi yang akan saya terapkan di sekolah saya mengenai pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak. Luar biasa, Bu Lala. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran di sekolah nanti bisa lebih menyenangkan dan bisa berpihak kepada murid. Untuk pertemuan kita kali ini, kucing kita kali ini kita cukupi sampai di sini dulu, Bu Lala, karena saya masih harus ada pekerjaan yang lain. Demikian, terima kasih Bu Lala ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Isnur. Waalaikumsalam. Luar biasa Bu Isnur, tadi saya sudah memperhatikan panjenengan melakukan kegiatan kucing. Bu Isnur, saya ingin menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan coaching yang sudah jenengan tadi lakukan dengan baik sekali menurut saya. Oke, terima kasih Pak. Kira-kira apa yang sudah jenengan lakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan yang sudah jenengan inginkan tadi? Alhamdulillah Pak Erwin, saya sudah melakukan proses coaching dengan menggunakan alur tirta. Jadi sudah saya sampaikan tujuannya, terus identifikasinya, kemudian rencana aksinya, dan yang terakhir tanggung jawabnya. Kemudian saya juga sudah dapat menggali permasalahan dari kunci tersebut, menggali permasalahan yang dihadapi oleh kunci tersebut, kemudian sehingga kunci tersebut dapat mencari solusi dari permasalahannya melalui pertanyaan-pertanyaan berikut yang saya sampaikan. Ya, sesuai dengan hasil catatan saya tadi juga benar yang sudah jenengan sampaikan, jenengan tadi melakukan coaching dengan baik, sudah sesuai dengan alur tirta yang ada, panjenengan sudah menanyakan tujuan dari coaching itu, kemudian panjenengan juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat terbuka, berbobot, sehingga indikasi dari persoalan-persoalan atau identifikasi persoalan-persoalan yang coach hadapi itu bisa terjawab dengan baik. Bahkan jenengan tadi juga sudah menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan pancingan, sehingga coach tadi saya lihat tadi sudah bisa memiliki ide-ide yang luar biasa dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah jenengan lakukan, bahkan sampai sudah melakukan rencana aksi nyata yang akan dilakukan oleh coach tadi dengan konsep yang sudah sangat luar biasa, sampai pada tahapan komitmen kapan itu dilaksanakan, solusi-solusi yang akan dilakukan tersebut. Nah, dari coaching yang sudah jenengan lakukan tadi barangkali ada
kompetensi apa lagi yang ingin jenengan kembangkan, jenengan ingin gali lagi dari hasil coaching yang sudah jenengan lakukan tadi? Oke Pak, sebetulnya saya berharap lebih bisa mendalami alur tirta dalam coaching tersebut Pak, karena terus terang ini kan materi awal bagi saya, jadi karena saya baru mempraktekkan beberapa kali hanya karena proses dengan CKP atau dengan yang lain, jadi ini karena saya merasa belum maksimal, jadi saya ingin mendalami kegiatan coaching dengan menggunakan alur tirta itu lebih baik lagi supaya nanti coaching yang saya lakukan, kegiatan coaching saya lakukan dapat berjalan lebih baik lagi, dapat menghasilkan dapat berhasil yang lebih maksimal lagi seperti itu. Ya, Bu Isnur, saya kira waktunya ada sangat cukup sekali. Ya, Pak. Saya berharap nanti kita bisa bertemu kembali. Saya ingin menanyakan atau ingin mengetahui perkembangan kegiatan coaching jenengan, dan saya yakin tadi itu sudah berjalan sangat baik. Barangkali mungkin kedepannya akan lebih sempurna lagi dengan pemahaman jenengan yang mungkin bertambah tentang coaching dan sebagainya. Bismillah, insya Allah, Pak. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk diskusi kali ini. Sama-sama Pak Erwin. Saya ucapkan selamat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bisnur. Waalaikumsalam Pak Erwin. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah Pak, sehat meskipun Alhamdulillah. dengan pekerjaan banyak sekali nih Pak Erwin. Masya Allah, sabar nggih. Oke, alhamdulillah Nggih, seperti sehat. ini Bu, tujuan saya diskusi kali ini adalah saya dengar-dengar bahwa Ibu mau mengadakan coaching dengan teman Ibu. Nggih. Nggih. Nah, di sini saya akan menanyakan beberapa hal barangkali untuk penguatan pada saat coaching nanti. Yang pertama yang saya sampaikan dulu bahwa kita diskusi ini adalah ingin menyampaikan rubrik penilaian yang ingin kami nilai. Di antaranya adalah panjenengan nanti pada saat melakukan coaching apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, atau bagaimana Ibu nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, dan bagaimana seorang coach nanti menanggapinya. Nah, hal-hal itu nanti yang akan kita nilai, Bu. Oke, Pak. Itu ya nanti. Jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan dulu pada Ibu adalah kira-kira kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan pada saat melakukan coaching dengan teman Ibu tadi? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu terkait dengan kehadiran penuh Pak Erwin. Jadi saya berharap sebagai coach saya bisa konsentrasi fokus ketika seorang coach nanti menyampaikan permasalahannya, saya bisa hadir di situ 100%. Dan itu yang pertama. Yang kedua, saya bisa menjadi seorang pendengar yang aktif. Jadi saya bisa mendengarkan curahan dari permasalahan coach tersebut dengan sepenuh hati tentunya ya. Kemudian saya juga ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach tersebut bisa menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi seperti itu. Itu harapan saya Pak Erwin. Ya, bagus sekali Bu Isnur itu. Kalau melihat kompetensi-kompetensi yang ada, barangkali ada hal kompetensi yang mana atau indikator yang mana yang ingin dikembangkan oleh Bu Isnur sendiri. Kalau saya sendiri berharap nanti bisa mengembangkan indikator yang ini Pak, yang kehadiran penuh sama nanti mendengarkan secara aktif. Jadi nanti coach nanti kan bisa lebih rileks seperti itu ketika saya sudah bisa mengembangkan dua kompetensi tersebut. Itu harapan saya. Nah, barangkali indikator apa yang ingin dicapai dalam proses coaching nanti itu? Gini Pak, saya berharap nanti coach nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Misalkan nanti terkait dengan kegiatan pembelajaran yang mungkin kurang bervariatif atau masih monoton, lah itu nanti saya berharap coach tersebut bisa mencari solusinya seperti itu. Ya,
Ya, terima kasih Bu Sinot. Barangkali ini pra observasi saya. Nanti akan saya lihat bagaimana jenengan nanti bisa mengadakan coaching dengan temannya. Akan saya catat prosesnya, bahkan capaian-capaian panjenengan, dan nanti kita setelah itu kita akan bicarakan kembali, merefleksikan apa yang sudah jenengan lakukan. Oke, siap Pak. Oke. Assalamualaikum Bu Lala. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Persiapan open house sudah selesai tak? Kebetulan ini baru mempersiapkan. Ya Allah. Tadi nggak sempat apa namanya bantu temannya. Iya. Tadi katanya jangan nyari-nyari saya ya. Nggih, saya nyari jenengan. Pripun ada perlu apa? Nggih, ini saya ada permasalahan yang ingin saya curhatkan ke jenengan. Ya Allah. Kira-kira jenengan punya waktu mendengarkan Monggo. curhatan saya? Ya, monggo. Mumpung saya tidak ada kegiatan hari ini. Nggih. Nggak, kira-kira nanti setelah kita ngobrol-ngobrol, tujuan yang ingin Bu Lala harapkan apa? Kalau tujuan sendiri nanti mungkin saya ingin mendapatkan beberapa solusi atau langkah-langkah terkait dengan permasalahan yang saya hadapi, terutama saat pembelajaran. Seperti Kira-kira itu, Gus Nur. kalau boleh saya tahu permasalahannya seperti apa gitu lah? Permasalahan yang saya hadapi di sini adalah guru-guru di sekolah saya itu kebanyakan masih menggunakan pembelajaran yang konvensional. Kebanyakan itu masih ceramah, belum menggunakan media-media yang menarik untuk anak-anak. Kebetulan kan memang di sekolah saya sudah ada sebenarnya untuk lab komputer atau sebagainya, cuma memang penerapannya masih kurang. Seperti itu, Berarti Gus Nur. kesehariannya ketika pembelajaran belum memaksimalkan media yang ada. Nggih. Nah, kira-kira setelah nanti jenengan coaching dengan saya, setelah nanti jenengan ngobrol dengan saya, yang jenengan harapkan apa? Oh, yang saya harapkan pertama yaitu ingin sekali seperti media pembelajaran diterapkan di sekolah saya. Bagaimana menerapkan metode-metode yang menarik untuk anak-anak. Jadi tidak hanya pembelajaran yang konvensional, tidak hanya ceramah saja, tetapi anak-anak juga ikut senang, asik untuk mengikuti pembelajaran dari guru. Jadi bisa menerapkan kegiatan pembelajaran tersebut bisa diterapkan dalam kegiatan apa peraga-peraga atau media-media yang ada di sekolah bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Betul sekali. Dari apa namanya keinginan jenengan tersebut, kira-kira ada enggak Bu Lala hambatan atau yang dapat menghalangi rencana jenengan? Kalau menghalangi sih mungkin seperti ini, guru-guru saya kan kebanyakan sudah senior. Untuk memberi masukan tuh kadang saya merasa sungkan sendiri, merasa oh ini sudah senior cah, nanti saya malah dikira menggurui atau lebih pintar kan seperti itu. Kalau hambatan yang mungkin saya hadapi seperti itu. Oh seperti itu, berarti karena posisi jenengan sebagai guru yang mungkin dikatakan sebagai masih junior kan gitu. Jadi mau memberikan nasihat itu masih agak pekewo istilah Jawa seperti itu. Kira-kira ada lagi selain karena faktor apa namanya senioritas tadi? Kalau hambatan lain mungkin itu penggunaan media, membuat media pembelajaran yang menarik itu kan memang banyak yang belum tahu. Jadi mungkin harus ada mentoring sesama guru seperti itu. Nah itu yang belum ada di sekolah saya. Itu kan hambatannya dengan sampaikan seperti itu ya. Kira-kira rencana Bu Lala apa untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut untuk menghilangkan supaya itu bisa supaya dapat terpenuhi rencana jenengan tadi Bu Lala? Untuk menghalau hambatan itu memang baru saya cari solusinya nih, makanya saya curhat ke jenengan. Mungkin ini masih jadi langkah atau inisiatif saya. Mungkin nanti ada mentoring, berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, nanti seperti pembelajaran apa yang menarik yang digunakan anak-anak di kelas agar anak-anak itu bisa mengikuti pembelajaran dengan senang. Mungkin menerapkan puisi atau kahut atau yang lain seperti itu. Berarti ada mentoring, ada pembekalan di awal sehingga nanti guru-guru yang biasanya melakukan pembelajaran secara konvensional bisa lebih menyenangkan dan diterima oleh anak. Kemudian kira-kira jenengan libatkan untuk mencapai tujuan jenengan tersebut. Apakah ada seseorang atau apa yang dapat memotivasi jenengan untuk dapat mencapai rencana dari jenengan? Untuk yang saya libatkan ini mungkin dari rekan sejawat saya pada di kelas saya.
Lalu karena ini melibatkan IT, maka saya akan kolaborasi juga dengan guru IT yang dari sekolah saya. Oh gitu. Terus untuk kegiatan mentoring dan pembekalan terhadap guru-guru tersebut kira-kira menurut Bu Lala dapat dilakukan kapan Bu? Dalam waktu kapan seperti itu? Kalau saya sih pengennya sesegera mungkin Bu Isnur, agar nanti bisa sesegera mungkin juga diterapkan di kelas saya. Kalau mungkin waktu dekat ini setelah acara open house yang kita laksanakan ini mungkin ada rapat atau kolaborasi sedikit dengan beberapa guru, ada satu mentor untuk memberikan penjelasan bagaimana memberikan pembelajaran yang menarik di kelas seperti itu. Nah, indikator ketercapaian kira-kira dengan apa itu Bu? Ketika sudah mengadakan mentoring seperti itu, terus nanti jangan bisa menyatakan kalau kegiatan itu berhasil untuk kegiatan siswa itu. Kalau indikator sendiri ya jelas memang gimana anak-anak nanti proses pembelajarannya bisa menyenangkan, anak-anaknya bisa menerima dengan baik materinya, dan seperti itu kalau menurut saya. Oke Bu Lala, dari perbincangan kita tadi kira-kira apa saja yang sudah Bu Lala dapatkan dari proses pertemuan kita hari ini? Ya alhamdulillah tadi setelah berbincang-bincang dengan Bu Isnur, saya mendapatkan beberapa gambaran pencerahan juga inisiatif solusi yang akan saya terapkan di sekolah saya mengenai pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak. Oke, luar biasa Bu Lala. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran di sekolah nanti bisa lebih menyenangkan dan bisa berpihak kepada murid. Untuk pertemuan kita kali ini, kucing kita kali ini kita cukupi sampai di sini dulu Bu Lala ya. Karena saya masih harus ada pekerjaan yang lain. Demikian, terima kasih Bu Lala ya. Sama-sama Bu Isnur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Isnur. Waalaikumsalam. Luar biasa Bu Isnur, tadi saya sudah memperhatikan panjenengan melakukan kegiatan kucing. Bu Isnur, saya ingin menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan coaching yang sudah jenengan tadi lakukan dengan baik sekali menurut saya. Ya, terima kasih Pak. Kira-kira apa yang sudah jenengan lakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan yang sudah jenengan inginkan tadi? Alhamdulillah Pak Erwin, saya sudah melakukan proses coaching dengan menggunakan alur tirta. Jadi sudah saya sampaikan tujuannya, terus identifikasinya, kemudian rencana aksinya, dan yang terakhir tanggung jawabnya. Kemudian saya juga sudah dapat menggali permasalahan dari kucing tersebut, menggali permasalahan yang dihadapi oleh kucing tersebut, kemudian sehingga kucing tersebut dapat mencari solusi dari permasalahannya melalui pertanyaan-pertanyaan berikut yang saya sampaikan. Ya, sesuai dengan hasil catatan saya tadi juga benar yang sudah jenengan sampaikan, jenengan tadi melakukan coaching dengan baik, sudah sesuai dengan alur tirta yang ada, panjenengan sudah menanyakan tujuan dari coaching itu, kemudian panjenengan juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat terbuka, berbobot, sehingga indikasi dari persoalan-persoalan atau identifikasi persoalan-persoalan yang coach hadapi itu bisa terjawab dengan baik. Bahkan jenengan tadi juga sudah menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan pancingan, sehingga coach tadi saya lihat tadi sudah bisa memiliki ide-ide yang luar biasa dan pertanyaan-pertanyaan sudah jenengan lakukan, bahkan sampai sudah melakukan rencana aksi nyata yang akan dilakukan oleh coach tadi dengan konsep yang sudah sangat luar biasa, sampai pada tahapan komitmen kapan itu dilaksanakan solusi-solusi yang akan dilakukan tersebut. Nah, dari coaching yang sudah jenengan lakukan tadi, barangkali ada kompetensi apa lagi yang ingin jenengan kembangkan, jenengan ingin gali lagi dari hasil coaching yang sudah jenengan lakukan tadi? Iya Pak, sebetulnya saya berharap lebih bisa mendalami alur tirta dalam coaching tersebut Pak, karena terus terang ini kan materi awal bagi saya, jadi karena saya baru mempraktekkan beberapa kali hanya karena proses dengan CKP atau dengan yang lain, jadi ini karena saya merasa belum maksimal. Jadi saya ingin mendalami kegiatan coaching dengan menggunakan alur tirta itu lebih
lebih baik lagi supaya nanti coaching yang saya lakukan, kegiatan coaching saya lakukan dapat berjalan lebih baik lagi, dapat menghasilkan dapat berhasil yang lebih maksimal lagi seperti itu. Ya, Bu Isdor, saya kira waktunya ada sangat cukup sekali. Iya, Pak. Saya berharap nanti kita bisa bertemu kembali. Saya ingin menanyakan atau ingin mengetahui perkembangan kegiatan coaching jenengan, dan saya yakin tadi itu sudah berjalan sangat baik. Barangkali mungkin kedepannya akan lebih sempurna lagi dengan pemahaman jenengan yang mungkin bertambah tentang coaching dan sebagainya. Bismillah, insya Allah, Pak. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk diskusi kali ini. Sama-sama Pak Erwin. Saya ucapkan selamat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.